apakah belajar dari channel YouTube bisa dihitung sudah punya grup? Apakah kita belajar melalui YouTube seperti ini kita bisa dihitung sebagai punya guru? Ya, ya, untuk karena itu bagian guru dalam makna luas ya, bahwa dia mendapatkan pengetahuan dari situ, mendapatkan kesadaran, ya. Itu tentu apa namanya, itu bagian dari kita mendapatkan seorang guru, ya. Tapi bahwa untuk tentu saja lebih intens ya kita tentu harus belajar lebih dalam, dan kemudian mungkin juga di tingkat awal tentu tidak bisa kita hindari untuk apa saja sih yang harus kita belajar misalnya. Jadi bagian dari proses kita melalui YouTube ini adalah proses kita untuk mengkaji ini semua sampai mungkin pikiran kita juga tercerahkan dan kita mungkin ingin lebih dalam lagi belajar secara khusus ya. Itu tentu akan membawa kita menjadi dapat lebih dalam menggali proses ini ya, tapi paling tidak bagi tingkat pendahuluan kita melalui YouTube itu juga menjadi sesuatu yang penting, yang memudahkan kita. Walaupun tentu pada tingkat yang lebih dalam kita harus mencari ya, harus kemudian menggali lebih dalam apa yang harus kita pelajari, apa yang harus kita lakukan dan seterusnya. Karena tentu misalnya ada banyak juga hal-hal yang lain yang harus kita ketahui ya, baik itu tentang syariat, tentang ketentuan-ketentuan fikih, doa-doa yang harus kita harus kita dawamkan misalnya kan, itu menjadi bagian yang penting ya. Doa tertentu ya, doa malam Jumat, doa sobah misalnya, doa terutama misalnya malam-malam bulan suci Ramadan ini ya, malam-malam qadar, doa-doa seperti doa Jaushan Kabir, itu tentu harus melalui kemudian bimbingan-bimbingan yang lebih dalam ya, supaya kemudian kita mengetahui semua itu, agar kemudian betul-betul kita bagian dari sebuah proses pencarian perjalanan ruhani. Barangkali Ustaz bisa menyampaikan closing statement sekaligus doa di akhir. Tidak mungkin kemudian sebuah proses ruhania itu dapat terjadi dengan begitu saja. Seorang harus menempuh sebuah upaya tahzib ya, untuk mendidik dirinya dalam upaya ruhania yang panjang, dan tidak kemudian tiba-tiba dia mendapatkan beragam kemuliaan dan sebagainya. Ketahuilah bahwa menempuh perjalanan ruhania yang sesungguhnya bukanlah orang yang kemudian mengobral kesaktian, tapi mereka adalah orang-orang yang tulus dalam upaya meraih cinta ilahi dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kemudian penting kita pahami. Jadi karena itu janganlah takjub dengan orang-orang yang beragam kesaktian yang muncul dari dirinya. Mereka sesungguhnya bukanlah kekasih Allah. Kekasih Allah sejati, dia tidak mempedulikan apapun kecuali keridhaan kekasihnya. Mudah-mudahan kita bagian dari proses itu. Adalah kita tutup dengan doa hari ke-8 di bulan suci Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqni fihi rahmatal aitam wa it'amut ta'am wa ifsha'us salam wa suhbatil kiram bitawlika ya malja'il amilin. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami kasih sayang kepada anak-anak yatim, memberikan makan kepada orang-orang yang kelaparan, menebarkan salam dan bercengkrama dengan orang-orang yang mulia. Wahai tempat harapannya orang-orang yang berharap. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wal taqirin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita telah menyelesaikan gaji kita belajar tasawuf wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa yunib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.